aula kantor camat. Ya, kita ingin tempat yang aman, yang nyaman, supaya apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat dan penyerapan kita pun nantinya bisa lebih bagus. Cuman karena kondisi kita hari ini sudah berbentur dengan pelantikan kecil di kantor camat, jadi kita terpaksa harus geser. Nah, kita gabung dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar anggota Tagana baru. Jadi waktu kita nanti hanya setengah hari sampai zuhur, kita break dan selesai. Sebelum nanti bapak-bapak ibu-ibu pulang, kita ada sediakan biaya transportasi. Nanti setelah selesai di sini, nanti biaya transportasinya saya akan menjumpai panitia, dipanggil untuk checklist dan tanda tangan. Ya, baik bapak ibu, kita akan berbicara sedikit tentang masalah penyegaran. Namanya aja kita hari ini judulnya adalah pembinaan. Jadi anggota KSB yang sudah terbentuk 2015 yang lalu ya 2015 yang lalu dan 2016 kita telah membina sampai lahirnya lumbung logistik. Walaupun lumbung logistiknya udah 3 tahun nggak jalan, tapi nanti ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah Kabupaten Biren, khususnya dari Dinas Sosial. Nanti kita berdiskusi di sini bagaimana langkah-langkah yang terbaik supaya kampung siaga kita ini bisa mandiri. Ya, jadi harapan kami juga Bapak Ibu yang sudah berhadir di sini terus menggunakan atribut kampung siaga bencana ini sebagai kebanggaan kita, ya. Terus bekerja sebagai relawan dan ya, kita sama-sama di lapangan dalam penanggulangan bencana, khususnya membantu masyarakat yang membutuhkan. Ya. Baik Bapak Ibu, dalam hal ini perkenalkan ini Kepala Seksi Perlindungan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Biren. Sebenarnya tadi mau disampaikan materi ini sama Bapak Sekretaris Dinas Sosial, kebetulan beliau berhalangan karena harus kegiatan bersama Sekda Aceh. Jadi diwakili sama Bu Kasih. Mungkin sekian dari saya sebagai pengantar. Silakan Bu untuk memberikan pemaparannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangatlah KSB. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Jadi kalau dibilang are you ready, Tagana tuh jawabnya yes. Jadi kalau KSB ditanya are you ready, jawabannya yes. Jadi kalau ditanya apakah kamu siap, kita sudah sih? Siap. Oke, saya ulang ya. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Selamat pagi. Pagi. Ya, kalau dibilang selamat pagi, pagi. Kalau dibilang semangat pagi, baru pagi. Ya kan? Oke ya. Selamat pagi. Pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi. Oke. Baiklah, seperti disampaikan oleh moderator tadi, selayaknya memang kegiatan kita lakukan di aula kantor camat. Tapi berhubung sesuatu dan lain hal, ada kegiatan yang lebih urgent lagi, terpaksa kita pindah kegiatan itu di lapangan Menasa Tamu. Tapi tidak mengurangi juga rasa semangat kita. Mungkin Bapak yang agak panas boleh di sini Pak. Lebih panas. Hah? Sini ada Pak, dekat saya lebih Pak. No, Pak. Bapak itu biasa ada anu robo. Nah, jadi Bang, kenapa bang? ya jadi biar lebih dingin Pak. Jadi kalau panas biasanya nanti mengalir ke hati-hatinya panas ya kan? Bapak itu suka Tapi semoga tidak. Jadi kegiatan ini sengaja sebenarnya. Kami kenapa buat sengaja kita gabungkan? Karena pertama biar nampak wah kegiatan kita. Pertama. Kedua juga pembelajaran bagi Latsar ini kan si Tagana, calon Tagana ya. Kalau saya bilang itu adalah calon Tagana. Mereka rekrutnya itu baru Maret 2019. Jadi kalau bayi mereka baru 6 bulan baru belajar berjalan. Sedangkan KSB itu 2015 ya. Tadi salah saya ya 2016. 2015. Jadi kalau 2015 udah bisa lari, udah masuk sekolah PAUD, ya kan? Sudah mengenal mana ini buah pisang, ini buah apel, ya kan? Kalau di PAUD gitu, sudah mengenal angka 1, 2, 3, sudah mengenal huruf
A, B, C, dan seterusnya. Jadi biar jadi pembelajaran juga bagi calon tagana muda yang dibawa ke sana, bahwasanya lebih kuat lagi keberadaan KSB yang ada di Kecamatan Pedada. Satu-satunya KSB yang ada di Kecamatan Pedada, salah satu-satunya KSB yang ada di kabupaten ada di Kecamatan Pedada. Aplaus dulu untuk kita. Kenapa saya bilang, nah memang terpilihlah Kecamatan Pedada ini karena Kecamatan Pedada masih salah satu desa yang paling banyak titik-titik rawan bencana. Itu pertama. Kenapa? Kalau ditanya sama orang, kenapa KSB harus ada di Pedada? Kenapa nggak di Kota Juang? Kenapa nggak dibuat di Pesangan misalnya? Karena di Kecamatan Pedada dari 52 desa ya, Pak Fauzan? 52 desa ada 23 titik posisi rawan bencana. Salah satunya adalah di desa yang kita tempati hari ini. Nah, perubahan-perubahan baik itu dari sisi geografis, dari sisi alam, yang perlu kita tindak lanjuti adalah pertama, kita melakukan pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana itu dalam bentuk misal mulailah dari diri kita sendiri untuk memulai kearifan lokal. Kearifan lokal dalam mengurangi risiko bencana adalah dengan cara menanam pohon. Itu pertama. Kenapa harus menanam pohon? Contoh, pohon cemara. Kenapa saya flashback ya? Saya kembalikan ke rekan. Coba ada yang paham kenapa pohon cemara ditanam di pinggir laut? Ada yang tahu kenapa pohon cemara ditanam di pinggir laut? Pernah lihat pohon cemara di pinggir laut kan? Pernah. Kira-kira kenapa pohon cemara ditanam di pinggir laut? Biar nggak cepat erosi. Oke, menjaga abrasi. Tadi ada angin-angin siapa? Biar jangan masuk angin. Ada tadi, coba ayo siapa? Ayolah, KSB. Tanahnya terkikis. Mana tadi? Untuk menjaga abrasi. Oke. Satu, menjaga abrasi. Oke, selanjutnya. Kenapa pohon cemara ditanam di pinggir laut? Menjaga abrasi. Ada lagi? Menahan pecahan ombak. Oke, lain. Ya, tempat berteduh. Pernah nggak terpikir oleh kita posisi angin itu berasal dari mana? Laut. Laut. Posisi angin dari atas atau dari bawah? Atas. Bawah ada. Dari atas. Itu angin penyusup tuh, Bang. Jadi angin itu pasti berasal dari Atas. Ketika angin berputar, berpusing yang disebut dengan angin puting beliung, dia akan menangkap pohon cemara yang ada di atas. Ketika dia menangkap pohon cemara, saat itulah posisi angin akan pecah. Mengapa cemara yang dipilih? Karena pertama, pucuk cemara sampai ke batang dan ke akar memiliki konsisten yang sangat kuat. Itu makanya kenapa kita memulai pengurangan risiko bencana dengan cara kearifan lokal. Bukan dengan cara kita bangun gedung yang bertingkat atau penahan angin atau penahan ombak. Tapi salah satu cara adalah dengan kearifan lokal, yaitu menanam pohon cemara. Nah, itu di laut. Kalau di bantaran sungai, itu kita bisa tanam namanya pohon bambu, baktring. Tahu sifat baktring gimana? Kenapa harus baktring kita tanam di daerah aliran sungai? Biar kecepat Karena longsor. akarnya dari bawah bisa menahan air ketika luapan air sungai ingin masuk ke pemukiman warga. Kedua, batang kelapa. Akar serabut yang tertanam di dalam tanah itu akan lebih kokoh untuk berdiri tegak menahan arus gelombang dari daerah aliran sungai. Nah, ketiga pohon inilah menurut kearifan lokal dan berdasarkan beberapa penelitian mampu mengurangi resiko bencana. Kami di tahun 2020 punya program menjaga alam, Tagana menjaga alam. Nanti kita akan coba libatkan rekan-rekan Tagana dan juga rekan-rekan KSB untuk menjalankan program Tagana menjaga alam. Karena yang di dalamnya ini adalah pengurangan resiko bencana dengan mengambil kearifan lokal, yaitu tadi
kita bukan budidaya